Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di mana kita masih mendapatkan nikmatul sehatul afiyah, sehat yang sempurna, dan juga nikmat waktu luang dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan dengan nikmat Allah lah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughahil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang telah kita dapatkan dari pelajaran Durusul Lughah pada jilid yang pertama. Namun sebelumnya tidak lupa saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dan semoga senantiasa kita dilimpahkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita semua menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Ilmu yang kita dapat Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan senantiasa kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan senantiasa menjadi aktivitas yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah catat dan ketika kita berada di yaumil qiyamah kelak, langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan yang tidak lama lagi akan menjumpai kita. Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan kita bisa beramal saleh pada bulan tersebut dengan semaksimal mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala terima segala bentuk ibadah yang kita lakukan pada bulan tersebut. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan nantiasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan musibah tersebarnya virus di negeri kita menjadi musibah yang segera berlalu. Allah angkat virus tersebut dari negeri kita. Dan mudah-mudahan segera negeri kita menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang barokah. Dan mudah-mudahan ada di waktu lain tidak lama lagi, mudah-mudahan ketika sudah aman kita bisa belajar kembali ilmu bahasa Arab ini sebagaimana kita belajar ketika dulu, langsung bisa bertatap muka. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doa-doa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadhihi muhadarah al-lughatil arabiyyah. Selamat datang semua di dalam program Zoom ini, program jarak jauh, pelajaran ilmu bahasa Arab. Insyaallah tabaraka wa taala darsuna fi hadzal yaum sanwasil talkhis qawaid al-arabiyyah allati qad akhadnaha min kitabina kitab durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali membahas ringkasan kaidah-kaidah yang telah kita dapatkan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ummahat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan sebelumnya pembahasan kita yang berkaitan khusus tentang kaidah baru sampai membahas tentang pembagian isim. Kita pembahasannya baru sampai dengan apa? Pembagian al-isim. Di mana isim yaitu kata benda yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, atau bermakna satu makna yang tidak berkaitan dengan waktu dan bukan menunjukkan kata kerja. Dalam bahasa Arab, isim ini dibagi menjadi beberapa tinjauan. Kita baru membahas sampai di pembahasan isim ditinjau dari sisi ta'yin, kejelasannya. Isim dalam bahasa Arab, kata benda, apabila ditinjau dari jelas atau tidaknya, maka dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya isim nakirah, isim yang menunjukkan makna masih umum. Ketika kita bilang kitabun qalamun, maka makna ini umum karena dia nakirah. Kitabun artinya sebuah buku, bukunya tidak ditentukan ini atau itu. Qalamun artinya pena, penanya umum, tidak menunjukkan ini atau itu. Karena memang qalamun dan kitabun yang saya sebutkan ini adalah isim nakirah yang bermakna umum. Adapun yang kedua namanya isim ma'rifat, yaitu kata benda yang sudah menunjukkan makna khusus. Yang sudah menunjukkan makna khusus. Sudah tertentu. Yang diantaranya adalah yang pertama isim yang ada alif lamnya. Setiap isim yang ada alif lamnya, maka kata benda ini bermakna khusus, tidak lagi umum. Sebagaimana kalau kita mengungkapkan kata al-baitu, baitunnya ada alif lamnya. Maka kata al-baitu ini menunjukkan arti khusus, artinya rumah ini atau rumah itu, atau rumah tersebut. Demikian pula ketika kita mengungkapkan kata al-kitabu, kata kitabnya menggunakan alif lam berarti maknanya khusus, buku itu. Kemudian di antara isim ma'rifat yang kedua adalah al-alam, nama orang. Ketika kita menyebutkan nama Muhammad, nama Ali, Hamzah, Muawiyah, Aisyah, Maryam, maka isim ini ma'rifat, sudah khusus. Karena namanya Muhammad yaitu, yang itu bukan yang lain. Kecuali kalau misalnya Muhammadnya ada dua. Dalam kelas Muhammadnya ada dua. Kita akan tentukan Muhammad yang itu tuh. Kita bilang Al-Muhammad. Ta'al. Muhammad yang itu tuh. Ta'al, kemari. Tapi kalau Muhammad cuma satu, ya udah kita bilang Muhammad. Berarti dia alam yang ma'rifat. Sudah jelas. Karena yang Muhammad cuma satu, itu dia. Bukan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Yaitu kata tunjuk. Di antara kata tunjuk yang sudah kita pelajari adalah hada, hadani untuk dua orang, haulai ini. Kalau muannas hadihi, hatani, haulai. Ini juga. Dzalika, tilka, dzalika, dzanika, ulaika. Itu untuk muzakkar. Tilka, tanika, ulaika itu untuk muannas. Ini adalah isim isyarah yang sudah kita bahas, kita pelajari dalam kitab Durusul Lughah. Tinggal ummahat pahami kalau ada isim isyarah dalam kalimat, pahami bersama ya bahwasanya isim isyarah ini isimnya ma'rifat,
sudah jelas. Yang itu bukan yang lain. Kemudian yang keempat adalah domir. Domir adalah kata ganti. Kita pun telah belajar kata ganti secara sempurna dalam kitab Durusul Lughah. Mulai dari domir gaib, huwa, huma, hum. Dia, mereka berdua, mereka laki-laki. Hiya, huma, hunna. Dia, mereka berdua, hunna, mereka mereka perempuan yang banyak. Anta, antuma, antum. Anta kamu satu orang laki-laki, antuma kamu berdua, antum kalian. Anti, antuma, antunna. Anti kamu perempuan, antuma kalian berdua, antunna kalian banyak. Ana, nahnu. Saya dan kami. Nah, domir ini umat pahami ya. Dan ingat selalu kalau ada domir dalam kalimat, bahwa domir ini termaksud dari apa? Isim yang ma'rifat. Kemudian yang kelima adalah isim mausul. Dan isim mausul pun telah kita pelajari sama-sama. Yaitu kata sambung. Dia termaksud dari ma'rifat. Misalnya alladhi, yang untuk dua orang, alladani, yang juga kalau banyaknya alladina. Untuk perempuannya allati, allatani, allati atau allai. Ini untuk yang, tapi untuk muannas. Nah, pahami umat kalau ada isim mausul dalam kalimat, isim mausul ini termaksud dari isim ma'rifat. Sehingga bisa saja umat gunakan isim mausul di awal kalimat. Boleh. Misal umat bilang begini. Alladzi 'alal maktabi, alladzi 'alal maktabi, yang ada di atas meja adalah apa? Qalamun misalnya. Nanti alladzi sebagai mubtada, 'alal maktabi sebagai silah mausul, kemudian qalamun sebagai khobar. Kan khobarnya nakirah. Alladzi 'alal maktabi qalamun. Atau umat bilang begini, alladzi fil fasli Muhammadun. Yang ada di dalam kelas Muhammad, begitu ya. Jadi alladzi ini karena dia ma'rifat maka bisa ditaruh di awal kalimat. Adapun yang keenam, ingat nih yang keenam, yang saya dapatkan PR-nya ada beberapa yang salah. Idofah, yang maksud idofah di sini, yang ma'rifat adalah idofah kepada isim ma'rifat. Sehingga bentuk idofah ini, mudhof ilaihnya harus berupa isim ma'rifat. Bisa mudhof ilaih kepada yang ada alnya, misalnya saya bilang begini, kitabut thalibi. Ini ma'rifat karena disandarkan kepada thalib yang ada alif lamnya. Atau kepada nama orang, kitabu Muhammadin. Ini ma'rifat. Atau kepada isim isyarah, kitabu hada. Buku ini siapa? Kitabu hada thalibi, misal. Buku pelajar ini. Atau kepada domir, kitabi, itu ma'rifat. Kitabi, buku saya. Kitabuka, buku kamu. Atau kepada isim mausul, al-kitabul ladzi, begitu ya. Atau kitabul ladzi 'alal maktabi, boleh. Nah, tapi kalau ada isim disandarkan pada isim nakirah, misal kitabu mudarrisin. Kitabu mudarrisin. Mudarrisin nggak ada alif lamnya. Berarti idofah ini nakirah dalam bahasa Arab. Kenapa kok nakirah? Karena diidofahkannya kepada isim nakirah. Sehingga idofah ini bukan ma'rifat, tapi nakirah. Ya, pahami ini ya. Kemudian yang ketujuh adalah munada. Setiap isim yang dipanggil dengan harfun nida, ya ustadu, ya rojulu, ya talibu, pahami isim tersebut termaksud dari isim ma'rifat. Termaksud dari apa? Isim ma'rifat. Oleh karena itulah, pada tugas PR yang saya berikan kepada ummahat sekalian, bisa dilihat ya, saya bahas secara singkat saja. Karena sudah dikumpulkan ke saya. Langsung nanti kita akan bahas pada pembahasan yang lain ya, biiznillah ta'ala. Baik, saya buka dulu pembahasan yang kemarin saya berikan, al-as'ilah aqsamul ismi min haitsu ilmi sarfi. Ini dia. Saya buka dulu ya, sabar. Ya, ini. Saya lihat ya. Ada tugasnya, tentukan mana yang, nah ini kurang jelas. Ganti dulu ya, sabar ya. Yang ini aja.
Maaf, salah buka. Ya, bisa dilihat di sini ya. Sehingga nih pada kotak-kotak ini, mana saja yang ma'rifat, mana nakirah, saya sebutkan singkat karena sudah dikumpulkan. Al-maktabu kita bilang ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena ada alif lam. Begitu ya. Hum ma'rifat, domir. Alladhi ma'rifat. Ya, karena dia isim mausul. Man nakirah. Kenapa man nakirah? Karena kata tanya. Kata tanya tidak masuk dari 7 perkara isim ma'rifat yang tadi disebutkan. Berarti dia masukkan nakirah. Ya Muhammadu ma'rifat karena munada. Jakarta ma'rifat karena alam, nama. Nama itu tidak selalu nama orang. Bisa nama kota, nama negara. Hamzah ma'rifat karena nama orang. Zainab ma'rifat nama orang. Baitun nakirah. Karena dia bukan salah satu dari 7 ma'rifat yang disebutkan. Dia nakirah, tidak ada alif lam. Baiti ma'rifat. Kenapa? Karena bentuk mudhof ilaih. Baitunnya disandarkan pada domir. Qalamu Muhammadin ma'rifat. Kenapa? Karena mudhofnya diidhofahkan kepada Muhammad, alam, nama orang. Isinya ma'rifat. Berarti idhofahnya ma'rifat. Nah ini saya rotu mudarisin, dia bukan ma'rifat umahat. Dia nakirah. Oh nakirah Ustadz. Iya nakirah. Karena sayarohnya diidhofahkannya pada isim nakirah. Berarti idhofahnya nakirah. Begitu ya umahat ya. Perhatikan untuk idhofah. Kalau disandarkan pada isim nakirah berarti dia nakirah. Hada ma'rifat karena isim isyarah. Haula ma'rifat isim isyarah. Nahnu ma'rifat karena domir. Ana ma'rifat domir. Allati ma'rifat isim mausul. Kitabun nakirah karena bukan salah satu dari 7 perkara ya yang sebutkan. Dia nakirah, tidak ada alif lam. Kitun nakirah. Makkah alam ma'rifat nama kota. Aliun nama orang, ma'rifat. Al-ustadu ada alif lam ma'rifat. Al-ba'idu kata sifatnya ada alif lam ma'rifat. Atau wilu ada alif lam ma'rifat. Masjiduna masjid sandarkan kepada domirna berarti ma'rifat. Hakibatu hadzal waladi ma'rifat karena idhofahnya disandarkan pada hada. Hakibatu hada, hada termasuk isim ma'rifat. Ulaika ma'rifat karena isim isyarah. Ya ustadu ma'rifat karena munada. Anta ma'rifat karena domir. Thalibun nakirah, Indonesia, alam, ma'rifat. Begitu ya. Alhamdulillah kalau mat jawab benar, PR-nya berarti menunjukkan insya Allah pemahal sudah paham dengan kaidah ini. Ini penting, tidak boleh dilupakan ya. Kalau dilupakan, nanti nggak paham-paham bahasa Arabnya. Ini kaidah yang wajib diketahui dan nggak boleh dilupakan. Ya, kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-isim min haisun nau. Isim apabila ditinjau dari jenisnya. Kata benda apabila ditinjau dari jenisnya, maka dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya muzakkar, yang kedua namanya muannas. Muzakkar menunjukkan laki-laki, sedangkan muannas menunjukkan kepada perempuan. Bismillah. Baik. Kemudian muzakkar dibagi lagi menjadi 2. Ada muzakkar hakiki secara hakikat, ada majazi yang tidak secara hakikat dapat dilihat. Baik, mohon maaf bagi umat yang kemarin ada yang saya salahkan ya tentang muzakkar. Baik, saya ulang lagi, muzakkar hakiki adalah isim muzakkar yang menunjukkan kepada manusia atau hewan. Ya, karena dia hakikat bisa dilihat langsung. Kata ini digunakan tanpa dilihat pada tandanya, begitu ya. Ya, diantaranya adalah seperti kata Muhammadun, ya, Hamzatu, dan seterusnya. Ya, termasuk diantaranya profesi ya, mudarrisun, ya, kemudian tolibun, muhandisun, karena menunjukkan pada orang, berarti dia hakiki. Yang kemarin yang saya salahkan bisa dibenarkan lagi ya. Kemudian muzakkar hakiki diantaranya hewan, seperti kitun, kucing, ya. Kemudian kalbun, anjing, jamalun, ini hakiki, karena menunjukkan pada hewan. Kemudian majazi itu yang tidak memiliki alat reproduksi yang bisa dibedakan langsung, seperti benda-benda mati, kata-kata sifat, ya. Maka ini kalau ada kata sifat selain manusia atau hewan, berarti dia majazi. Contohnya seperti apa?
Contohnya seperti kitabun, qalamun, itu benda mati. Dia berarti majazi, muzakarnya majazi. Atau kata sifat, ba'idun, ya, qaribun, jauh, dekat. Berarti dia majazi karena kata sifat. Baik, adapun muannas hakiki adalah muannas secara hakikatnya kita bedakan tanpa tanda. Di antaranya apa? Zainabu, ya, kemudian Maryamu. Tidak ada tamar butonya, Ustaz. Kenapa dia muannas? Kita bilang karena Zainab nama perempuan, memang digunakan untuk perempuan. Ya, di antaranya kata umun, ibu, ukhtun, saudari perempuan atau saudara perempuan. Dia muannas walaupun tidak ada tanda tak marbuto. Kita bilang karena maknanya adalah muannas. Sampai pada kata sifat ya. Hamilun, ya, kemudian hamil orang yang hamil. Kemudian haidun, orang yang haid. Yang haid itu kan perempuan, yang hamil juga perempuan. Berarti muannasnya hakiki, begitu ya. Adapun muannas majazi yang selain manusia dan hewan itu dibedakan berdasarkan tandanya. Apa saja tandanya? Lihat ya, saya ulang lagi nih. Kalau ada tak marbuto berarti muannas majazi. Contohnya saburotun, sayarotun, dan seterusnya. Yang kedua, anggota badan berpasangan. Seperti pada kata yadun, rijlun, ainun, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata sifat ada alif bengkong, fu'ala dan fa'ala. Contohnya kubro, sugro, ini kata sifat untuk mu'annas. Atau pada kata yang menunjukkan sifat ya, kasla, jau'a, kemudian marodo, dan seterusnya. Afan, kasla, jau'a, kemudian atsya, dan seterusnya ya. Ini termasuk dari mu'annas. Kemudian kata sifat diakhiri oleh alif dan hamzah. Contohnya hamra'u, merah, sauda'u, hitam. Ini kata sifatnya untuk mu'annas. Yang kelima, ada mu'annas majazi tidak ada tandanya tapi harus dihafal. Apa diantaranya? Ya, diantaranya adalah seperti kata kidrun, panci, syamsun, matahari, narun, api, ardun, ya. Apa ardun, bumi, samaun, dan seterusnya. Dia adalah muannas majazi. Yang oleh karena itu langsung saja saya persingkat, karena ini sudah kita bahas bersama di pekan sebelumnya. Nah, pada PR yang saya berikan kemarin, yang umat bisa lihat, nanti dikoreksi kembali ya. Masukkan pada kolom yang sesuai. Usamah, dia adalah muzakkar hakiki. Su'ad, mu'annas hakiki, karena nama orang. Umun, mu'annas hakiki. Bintun, mu'annas hakiki, karena namanya anak perempuan. Jelas. Ukhtun, mu'annas hakiki. Masjidun, muzakkar majazi. Maryam, mu'annas hakiki. Madrasatun, mu'annas majazi. Ba'idatun, mu'annas majazi. Ma'un, muzakkar majazi. Sauda'u, mu'annas majazi. Hamra'u, mu'annas majazi. Aswadu, muzakkar majazi. Ahmaru, merah, muzakkar majazi. Kubro, mu'annas majazi, ada alif bengkong. Akbaru, muzakkar majazi. Kaslanu, muzakkar majazi. Kasla, mu'annas majazi. Yadun, ini berpasangan tapi tidak memiliki reproduksi ya, tidak menunjukkan hewan dan manusia. Maka yadun mu'annas majazi, rijlun mu'annas majazi, kidrun ini mu'annas majazi yang tidak punya tanda. Syamsun mu'annas majazi yang tidak punya tanda. Qamarun muzakkar majazi. Hamilun mu'annas hakiki, kata sifat khusus untuk perempuan. Haidun ya, mu'annas hakiki. Samaun mu'annas samaun mu'annas majazi, dia yang tidak punya tanda. Ini mu'annas majazi. Muhammadun muzakkar hakiki, mudarrisun muzakkar hakiki. Yang kemarin saya salahkan, benarkan ya. Mudarrisun muzakkar hakiki. Maridotun mu'annas majazi. Mumarridun muzakkar hakiki. Kabirun muzakkar majazi. Mal'anu muzakkar majazi, ada tanda ya, alif dan nun. Ini muzakkar majazi, nam. Salma mu'annas hakiki. Sugro mu'annas majazi. Asgoru muzakkar majazi. Jau'anu muzakkar majazi. Jau'a mu'annas majazi. Azroku muzakkar majazi. Zarqa'u mu'annas majazi. Ainun mu'annas majazi, karena berpasangan. Anfun muzakkar majazi. Saburotun mu'annas majazi. Sayarotun mu'annas majazi. Intinya, walaupun terkadang kita tidak bisa bedakan ini muzakkar majazi atau hakiki ya. Ya, intinya apa? Kita bisa membedakan, oh ini muzakkar dan ini
muannas. Tapi kalau seandainya kita tahu ini muzakkar maksudnya makiki, yang ini maksudnya majazi, itu lebih baik ya. Itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita hanya tahu, oh ini saya tahu ini muzakkar, ya ini muannas, tapi saya bingung bedakannya, muzakkarnya hakiki atau majazi. Itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ya, tapi intinya apa? Kita paham bahwasannya dalam bahasa Arab dibedakan ada hakiki, ada majazi. Baik, hakaya. Itu adalah dua bab yang sempat kita bahas di pekan sebelumnya. Baik, sampai sini saya berikan kesempatan barangkali ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan kepada pembagian isim yang ketiga. Tafadhol, hal min soal. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ustaz, ma'un apa Ustaz? Ma'un dia masuk ke muzakkar muzakkar majazi. Bukannya mu'annas ya Ustaz? Bukan. Soalnya kan ada alif hamzah. Alif hamzah dia kata sifat bukan Ibu? Bukan. Ya, air majazi. Bukan. Karena dia bukan kata sifat, kan saya sampaikan ya. Yang dimaksud dengan alif hamzah di sini adalah kalau misalnya kata sifat Ibu. Seperti hamro'u, merah. Kemudian apa? Sauda'u, zarqa'u. Begitu Ibu, Bu Ina. Bu Ina? Iya. Iya, begitu ya. Terus kalau samaun ya, muzakkar atau muannas, Bu? Samaun muzakkar atau muannas? Mu'annas. Kenapa muannas? Masuknya muannas kenapa dia? Muannas yang mana dia? Harus dihafal yang udah dari sananya ya. Iya, itu dia. Dihafal sudah dari sananya. Dia bukan karena ada hamzah dan alif, bukan. Tapi memang dia dari sananya. Iya. Karena yang dimaksud dengan hamzah alif ini kata sifat. Begitu ya, Bu ya? Ya, terima kasih Bu Ina. Iya. Barakallahu fiik. Ahsan. Ada lagi umat yang lainnya? Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau tidak, saya akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, silakan. Sebentar saya matikan dulu yang lain biar tidak feedback kepada suara yang lainnya. Bu Arin ya, silakan Bu Arin. Untuk yang maridun itu termasuk kata sifat atau orang ya Ustadz? Maridun masuk kata sifat, sakit. Berarti kalau yang maridotun gimana Ustadz? Maridotun berarti muannasnya masuk majazi yang ada ta marbuto. Berarti maridotunnya itu orang yang sakit ya Ustadz ya? Iya, orang yang sakit, betul. Dia lebih ke arah kata sifat, Ibu. Oh, iya Ustadz. Ya, begitu ya. Cukup? Ya, cukup Ustadz. Ya, barakallahu fiik. 6. Baik umat, mata Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya, tidak ada yang bertanya. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Yaitu pembagian isim berdasarkan adat. Nah, umat harus ingat ya. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu juga ditinjau dari bilangannya, ini adat. Nah, ini umat harus hafal, tidak boleh tidak hafal, harus tahu. Tadi sudah ya, kalau berdasarkan jenisnya ada muzakkar muannas. Kalau kejelasannya ada yang nakirah, ada yang ma'rifat. Nah, sekarang ingat umahat, kata benda dalam bahasa Arab juga dibagi berdasarkan tinjauan bilangannya. Nih. Dalam bahasa Arab kalau ditinjau dari bilangannya, itu ada yang mufrad, tunggal. Kemudian yang kedua musanna. Musanna artinya menunjukkan bilangan 2. Yang ketiga adalah jama', menunjukkan bilangan 3 sampai tidak hingga. Itu namanya jama'. Kemudian jama' dibagi 3 lagi pembentukannya. Ingat nih, tidak boleh lupa. Ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim, dan ada jama' taksir. Nah, ini umat harus ketahui dan umat harus bisa merubah kata benda dari bentuk mufrad menjadi musanna menjadi jama'. Kenapa kita harus kuasai ini? Karena kalimat yang kita bentuk, kalimat bahasa Arab yang kita bentuk atau yang kita ungkapkan itu harus kita perhatikan juga apanya? Bilangannya. Kalimat yang saya ingin gunakan ini mufrad atau musanna. Kenapa sih? Karena kalau kalimat yang ingin kita gunakan adalah dalam bentuk mufrad, nanti khobarnya ikut mufrad, kan begitu ya? Kalau seandainya saya ingin gunakan kalimat dengan musanna, maka khobarnya harus musanna. Kalau saya ingin gunakan kalimat atau mengungkapkan kalimat dengan jama', nanti khobar penyempurnanya juga harus jama'. Bayangkan kalau seandainya
ada seseorang yang ingin mengungkapkan bahasa Arab tapi tidak memperhatikan kata benda berdasarkan bilangannya. Yang aja kacau. Nanti ada mengungkapkan pelajar itu baru, dia buka di Google, pelajar itu baru, diketikkan Google Translate, kemudian tulisannya at-thalibu jadidun. Kemudian dia buka, kalau pelajarnya banyak, pelajar itu baru, ternyata dibuka di Google Translate apa? At-tullabu jadidun. Begitu. Salah. Padahal yang benar harusnya at-tullabu jududun. Lebih kacau lagi kalau seandainya Google Translate-nya mengungkapkan apa? At-talibu jadidun. Pelajar itu baru. Nah, ini lebih kacau lagi. Ya, tapi saya kira tidak akan mengungkapkan itu. Tapi biasanya dalam Google Translate yang saya sudah pernah coba, itu dia tidak beraturan tak kala menyebutkan antara jamak dengan jamak, mufrad dengan mufrad, begitu. Sehingga nanti akan asing bagi orang yang mendengar kalimat yang kita ungkapkan kalau seandainya mufrad dan jamaknya itu beda, atau mufrad ke musanna ke mufrad. Artinya harus sama dan harus kita pahami ini. Oleh karena itulah umat Allah Subhanahu wa taala, untuk membahas poin yang ketiga ini saya akan bahas pada umat, nanti juga akan ada tugas dari saya. Tapi saya lihat dalam layar kaca saya, Zoom dalam program ini sudah menunjukkan waktu 35 menit. Oleh karena itu tinggal 5 menit lagi akan termatikan sendiri dalam programnya. Oleh karena itu saya harap saya akan langsung matikan saja biar tidak kaget nanti tiba-tiba mati gitu ya. Baik, saya matikan dulu sekarang. Silakan rehat sejenak ya. Silakan mau yang minum dulu, minum boleh. Siapkan snack juga boleh. Asal jangan makan besar ya, atau sambil tiduran. Baik, saya akan makan besar. Ya. Ketoprak. Ketoprak nggak boleh. Nanti kenyang, tidur yang ada. Baik, kalau gitu saya akan keluarkan dulu ya dari Zoom ini. Ya, saya akan rehat sejenak ya, Umahat. Sebelum kita masuk ke adat, silakan Umahat, saya harap untuk bisa masuk lagi dalam program ini. Barakallahu fikunna jami'an. Silakan, saya tutup terlebih dahulu. Silakan masuk kembali dalam program ini dan saya tunggu 3 menit. Bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-isim min haisul al-adad. Isim apabila ditinjau berdasarkan bilangannya. Untuk menjelaskan tentang pembahasan ini, maka saya akan jelaskan lebih jelas di papan tulis. Karena itu pada ummahat silahkan bisa melihat di dalam layarnya masing-masing ya, di layar HP-nya masing-masing, di dalam pembahasan isim berdasarkan adat yang akan saya jelaskan. Baik, wajib bagi umat di rumah nanti bisa merubah isim mufrad ke musanna dan jamak. Soalnya sudah saya sediakan ya, nanti tinggal dikerjakan di rumah ya, sesuai dengan yang dibahas hari ini. Nah, ntar nih ribet. Iya. Pelan ya. Al-isim min haisul adat. Al-ismu min haisul adat. Apabila ditinjau dari bilangannya. Harus bisa dihafal, kemudian bisa merubahnya, dan jangan dilupakan. Kalau lupa, nggak bisa-bisa bahasa Arab. Ingat bahwasanya isim, kata benda, isim ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya isim mufrad. Isim mufrad, kata tunggal. Yang kedua namanya al-isim musanna, menunjukkan bilangan 2. Yang ketiga namanya ismul jamak. Isim jamak dibagi lagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim,
Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Yang terakhir namanya jamak taksir. Jamak taksir. Ingat ya, ini. Begini. Baik, masih enggak? Begini, Omahat. Ketika kita melihat ada satu kata benda, nah secara asal, isim itu semuanya bentuknya mufrad. Secara asal apa? Isim itu bentuknya mufrad. Tunggal. Kecuali kalau memang sudah diubah menjadi musanna atau jamak. Nah, ingat kembali, saya ingatkan. Ya, misal begini. Saya menyebutkan kata baitun. Umat kalau melihat ada kata baitun, nih, secara arti kalau diterjemahkan rumah artinya. Tapi kalau berdasarkan tinjauan bahasa Arab, kata baitun yang artinya rumah ini, baitun itu adalah isim nakirah. Begitu. Apabila ditinjau dari jelas atau tidaknya. Kemudian kita bilang, baitun ini adalah isim muzakkar. Apabila baitun ini ditinjau dari jenisnya. Dan kata baitun ini adalah isim mufrad. Begitu, Mahat. Apabila ditinjau dari bilangannya. Begitu. Jadi, kata baitun yang ada dalam kalimat ini, dia ditinjaunya berdasarkan tinjauan apa? Begitu. Kalau berdasarkan tinjauan kejelasannya, kita bilang ini isimnya nakirah. Kalau berdasarkan jenisnya, kita bilang ini isimnya muzakkar. Begitu. Kalau berdasarkan bilangannya, kita bilang baitun itu isim ini adalah isim mufrad. Umat harus begini kan. Harus tahu ini. Kenapa? Karena nanti ketika kita masukkan kata baitun dalam kalimat, misal saya ingin buat rumah itu indah. Maka, rumah itu indah, saya ingin buat rumah. Karena rumahnya di awal kalimat, saya harus gunakan ma'rifat. Ma'rifat, baitun ma'rifat bukannya. Nakirah, berarti nggak boleh saya pakai baitun di awal kalimat. Sehingga saya masukkan al-baitu, begitu ya. Lihat nih, al-baitu. Baitu dia adalah isim ma'rifat, gitu kan. Dia termasuk dari muzakkar. Kemudian bilangannya mufrad. Berarti kata setelahnya yang saya ingin ungkapkan menjadi penjelas atau menjadi penyempurna kalimat, dia harus sama. Sama-sama apa? Sama-sama muzakkar dan sama-sama mufrad. Cuma karena dia sebagai khobar, khobar itu harus nakirah. Sehingga kita bilang bagaimana? Al-baitu jamilun. Begitu ya. Terus bagaimana ya kalau saya ubah baitun menjadi musanna? Nah, ini Numahat harus belajari. Dan kita memang sudah belajar. Ini semua murojaah aja. Baitun kalau jadi musanna bagaimana ya? Kalau saya jadikan rumahnya 2, tinggal tambahkan apa? Begini. Baitani. Ingat ya, ini hanya saya mengulang aja. Alif dan nun menunjukkan isim ini musanna. Artinya 2 rumah. Sehingga umat kalau lihat ada kata baitani, baitani ini isimnya nakirah kalau ditinjau dari kejelasannya. Karena nggak ada alif lamnya. Dan dia termasuk dari muzakkar berdasarkan jenisnya. Tapi berdasarkan bilangan, dia musanna. Karena jumlahnya 2. Sehingga kalau saya buat dalam kalimat, berubah lagi. Al-baitani, begitu kan? Mubtada. Khobarnya bagaimana? Kita tidak bisa bilang jamilun. Salah ini. Kenapa salah? Karena khobarnya tidak mengikuti bilangan mubtada. Itu yang saya bilang. Makanya penting kita bisa merubah apa? Dari angka 1 ke 2 dan jamak. Agar kita bisa buat kalimat. Al-baitani. Sehingga saya buat harus sama. Apa jadinya? Al-baitani jamilani. Begitu. Khobar. Sama-sama musanna. Cuma bedanya yang satu ma'rifah, satu nakirah. Kok begitu Ustaz? Karena kaidah mubtada khobar memang begini. Mubtada harus ma'rifat, khobarnya nakirah. Begitu ya. Kemudian kita, saya ingin buat jamaah. Baitun, satu rumah. Kalau musanna baitani. Kalau jamak, apa baitun jamaknya? Nah ingat. Nah kalau kita ingin merubah dari mufrad kepada bentuk jamak,
kita harus tahu dulu yang ingin kita jamakkan ini isimnya termasuk dari berakal atau tidak. Itu yang pertama kali ya. Khusus buat jamak. Saya ulang lagi umahat, ingat baik-baik ini. Ketika kita ingin menjamakkan kata benda atau isim, maka perhatikan terlebih dahulu isim yang mau saya jamakkan. Isim yang saya jamakkan ini berakal atau tidak. Kenapa harus tahu? Karena kalau mau tahu, oh ini isinya tidak berakal. Kalau mau tahu ini isinya tidak berakal, pastikan isim tidak berakal, tidak ada bentuk jamak mudzakkar salimnya. Tidak ada apanya? Bentuk jamak mudzakkar salim. Hingga ketika umat tahu, oh ini tidak berakal, berarti kemungkinannya hanya dua nih. Jamak muannats salim atau jamak taksir. Begitu. Terus umat lihat, ini muannats salim atau jamak taksir ya saya buatnya. Lihat dulu, baitun ada tamar butonya gak? Gak ada. Kalau baitun tidak ada tamar butonya, berarti jamak dari kata baitun saya buat bentuk jamak taksir. Begitu umat. Karena jamak yang tidak ada tamar buto pada jamak yang tidak berakal, pada isim tidak berakal, maka jamaknya jamak taksir. Apa jamaknya? Nah ini harus dihafal. Apa? Buyutun. Begitu. Ini jamaknya. Baitun satu rumah, baitani dua rumah, jamaknya buyutun rumah-rumah banyak 3 sampai seterusnya. Kemudian contoh lain ya, saya buat. Ini gambarnya bukan kayak gambar virus ya, ada garis-garisnya. Saya hapus. Nanti salah fokus. Dikira saya gambar tuh, gambar virus, ada garis tulisannya. Baik, kemudian selanjutnya contoh lain. Maaf, tulisannya terlalu bagus. Sayyaratun. Apa arti sayyaratun? Sayyaratun artinya mobil. Nah, umat yang belajar bahasa Arab jangan cuma tahu sayyaratun mobil. Ingat, sayyaratun kalau saya tinjau dari kejelasannya apa ya? Oh, dia nakirah. Begitu harus tahu. Kemudian kalau dari jenisnya apa ya? Dia ini muannats. Gitu. Al masuk nih Al, kucingnya Al. Mana Bu? Kucingnya masuk Bu. Lah, kedengeran. Iya, saya matikan dulu lah suara Ibu. Masa kucingnya masuk Bu? Baik. Nah, saya matikan dulu. Tadi ada iklannya Mas ya. Maaf ya. Ada kucing masuk nih. Baik. Ya, saya ulang. Sayyaratun berarti dia muannats ya. Kemudian secara bilangan dia mufrad. Ketika umat ingin jadikan sayyaratun menjadi musanna, ingat kembali ya. Sayyaratun artinya mobil. Berapa jumlahnya? 1 karena dia mufrad. Saya mau jadikan 2 artinya 2 mobil. Bagaimana caranya? Kalau musanna, muzakkar dan muannats sama thariqahnya. Thariqah itu jalan ya. Sama jalannya. Bagaimana caranya? Cukup kita tambahkan apa? Alif dan nun. Tapi jangan lupa tamar butonya jadi bentuk tak maftuha. Sayyarotani 2 mobil. Sayyarotani 2 mobil. Isimnya nakirah. Kalau dalam jenisnya dia muannats, tapi untuk bilangannya sudah beda. Kalau ini mufrad, kalau ini musanna. Begitu ya. Ustaz, kalau saya jamakan sayyarotun jadi apa? Ingat kembali. Sebelum umahat ingin jamakan, perhatikan. Sayyara ini berakal atau tidak ya? Gitu ya. Ingat. Oh, tidak berakal. Kalau tidak berakal, nggak mungkin ada jamak mudzakkar salim. Kemudian lihat, ada tak marbuto. Oh, berarti kalau ada tak marbuto, gampang. Langsung masukkan ke jamak muannats salim. Apa jamak muannats salimnya? Sayyaro. Gitu ya. Rohnya tambahkan alif. Kemudian tamar butonya menjadi tamaftuha. Sayyarotun. Begitu. Sekarang saya buat yang lain. Sekarang masuk ke kata tolibun. Tolibun artinya apa? Pelajar laki-laki. Dia nakirah, muzakkar, dan mufrad. Saya ubah menjadi musanna, 2 pelajar. Tinggal tambahkan apa? Alif dan nun. Tolibani. Begitu. Kalau saya mau jamakan, ingat tolibun apa ya? Berakal atau bukan? Oh, umat lihat. Oh, dia berakal. Berarti kalau dia berakal,
Saya masukkan kemana ya? Kemungkinannya ada jamak mudzakkar salim, muannats salim, atau jamak taksir. Nah, lihat kembali. Nah, kebanyakan jamak dari isim yang berakal, kalau seandainya dia menunjukkan profesi dan tidak ada mim di depannya, maka bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Sehingga salah kalau dia menyebutkan tolibun, jamaknya tolibun. Nah, ini kurang tepat, salah. Ya, karena tolibun di sini maksudnya adalah pelajar, profesi. Sehingga jamak yang benar adalah dari kata tolib, bentuk jamaknya jamak taksir, yaitu tulabun, begitu. Para pelajar. Nah, kecuali kalau misalnya profesinya nih ada mimnya. Mudarrisun, guru. Kalau dua guru kita bilang mudarrisani, tinggal tambahkan alif dan nun. Kemudian jamaknya apa? Jamaknya mudzakkar salim, karena ada mimnya. Mudarrisuna, begitu. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwasannya isim apabila ditinjau dari sisi bilangannya, maka dia dibagi menjadi 3, isim mufrad, isim musanna, dan isim jamak. Nah, yang mahat harus bisa merubah dari bentuk mufrad menjadi musanna dan menjadi jamak. Baik, ini adalah contoh-contoh dari pembentukan isim berdasarkan tinjauannya. Baik, nanti ada tugas dari saya ya. Misalnya, Muhammad sudah tahu ini. Sudah tahu apa? Cara merubahnya. Dan memang sudah pernah belajar ya. Saya hapus dulu. Misalnya sudah tahu. Saya hapus. Langsung hapus. Baik, Muhammad sudah tahu. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, saya. Ya, kalau isim mu'annas ya, bisa dirubah jadi taksir nggak? isim muannas bisa dirubah jadi taksir nggak? Bagus sekali, barakallahu fiik. Ahsan. Sebagai contoh misalnya haqibatun. Haqibatun artinya apa, Bu? Tasbiyah. Tas kalau saya ingin jamakkan bagaimana ya jamaknya? Secara asal ini kan tidak berakal ya, Bu? Tidak berakal. Betul ya? Tidak berakal kan? Iya. Iya. Secara asal kalau tidak berakal berarti bentuk jamaknya adalah jamak muannats salim. Karena tak marbuto. Jika kita buat haqibatun artinya tas-tas. Tapi ternyata kita lihat secara realnya orang-orang Arab ketika menggunakan kata haqibah menjadi jamak, mereka menjamakkan dengan haqaib. Ternyata ada bentuk jamak taksirnya. Nah, ini menunjukkan pada kita kalau ada dua seperti ini, kalau ada dua seperti ini berarti kita bebas boleh milih haqibatun atau haqaibu. Ya, ini artinya jamak taksirnya ada, jamak muannats salimnya juga ada. Begitu, Ibu. Contoh lain misalnya pada kata sifat ya. Jadi datun baru. Jamaknya apa kalau jamak dari kata jadidah? Kita bisa katakan apa? Jadidatun atau boleh apa? Jududun, jamak taksir. Begitu, Ibu. Paham yang bertanya? Iya, paham. Ya, barakallahu fiik. Artinya untuk isim muannats betul. Terkadang ada yang punya jamak taksir. Nah, barakallahu fiik. Hapus. Baik. Jika umat sudah pahami ini, hingga pastikan ketika umat ingin masukkan dalam satu kalimat misal saya ingin ungkapkan para guru itu rajin. Yang sudah bertanya mohon untuk mic-nya yang ada tanda mic dimatikan dulu ya, biar seperti ini ya. Biar suaranya tidak masuk ada dua suara ya. Silakan dimatikan dulu. Para guru itu rajin. Para guru itu rajin. Subjek predikat. Dalam bahasa kita kan gini ya, para guru itu rajin. Tapi dalam bahasa Arab, ketika kita ingin ungkapkan kalimat ini, para guru itu rajin, kita lihat, bentuknya jamak. Berarti gurunya harus saya bentuk menjadi jamak. Apa ya jamaknya? Saya buat al-mudarrisuna, karena saya sudah tahu bentuk jamak dari mudarrisuna, gitu ya. Rajin. Nah, ini yang saya maksud. Karena kita tahu ini bentuk jamak, maka khobar atau predikat dalam bahasa Indonesia, dia juga harus sama dijamakkan. Sehingga kita bilang apa? Al-mudarrisuna jududun.
Kata sifatnya juga harus kok jududun sih? Mustahidun. Maaf ya, salah. Al-mudarrisuna kita bilang apa? Mustahiduna. Ini pentingnya kita mengetahui bentuk jamak, dia khobar. Begitu. Kalau saya buat gurunya saya ganti perempuan, berarti muannas, harus dibuat dalam bentuk muannas. Al-mudarrisatu mubtadanya, apa khobarnya, predikatnya, dia harus sama juga jamak. Jadi datun, begitu. Atau boleh al-mudarrisatu diganti dengan apa? Jududun. Karena sama-sama bentuk jamak. Begitu ya. Baik. Dihapus. Kecuali kalau seandainya jamaknya adalah jamak tidak berakal. Misal, buku-buku itu baru. Buku-buku jamak dari kata kitab. Kitab jamaknya apa ya? Al-kutubu harus diberikan ma'rifat karena mubtada. Al-kutubu baru. Barunya jamak kan tidak. Kita bilang tidak. Tapi kita bilang jadi datun. Kenapa kok tidak jamak Ustaz? Kan harusnya mengikuti sama-sama jamak. Kita sudah belajar ya. Karena hukum jamak tidak berakal. Dikembalikan kepada hukum mu'annas mufrad. Jadi khabarnya harus mu'annas. Kemudian bentuknya mufrad. Begitu Mas. Baik, ini adalah bentuk kaidah pengenalan pembagian isim yang ketiga, yaitu isim apabila ditinjau berdasarkan bilangannya. Dibagi menjadi 3 bagian ya. Perlu umahat ingat kembali dan kuasai bahwasanya isim apabila ditinjau dari bilangannya terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, jamak. Nanti ada tugas dari saya. Baik, adapun yang terakhir, pembagian isim yang terakhir yang kita bahas hari ini, itu adalah isim apabila ditinjau berdasarkan bunyah. Nih, bunyah. Yang maksud dengan bunyah itu adalah bangunannya. Jadi isim berdasarkan apa? Bangunannya. Maaf sebentar. Isim berdasarkan bangunannya. Baik, Mas sekarang lihat isim kata benda apabila ditinjau berdasarkan bangunannya, dia terbagi menjadi 4 bagian. Kalau tadi berdasarkan bilangannya, kalau sekarang berdasarkan bangunannya. Nah, isim yang berdasarkan bangunannya ada 4. Yang pertama adalah isim maksur, yaitu isim yang diakhiri oleh alif maksurah. Terkenal dengan bahasa kita alif bengkong ya. Jadi kalau ada isim yang diakhiri oleh alif bengkong atau alif maksurah, pastikan umat ini namanya isim maksur. Contohnya al-mustashfa, Amerika, dan seterusnya ya. Diakhiri oleh alif maksurah. Yang kedua namanya isim mankus. Setiap isim diakhiri oleh huruf ya. Isim diakhiri oleh huruf ya namanya isim mankus. Misalnya apa Ustadz? Al-muhami, al-qadi, dan seterusnya ya. Kalau ada huruf ya akhirnya ini namanya isim mankus. Yang ketiga namanya isim mamdud, yaitu isim yang diakhiri oleh hamzah. Misal as-sama'u, ma'un, hamro'u, dan seterusnya. Kalau ada isim akhirnya hamzah dikenal dengan istilah isim mamdud. Adapun yang terakhir isim sahih, yaitu isim yang tidak diakhiri oleh alif bengkong, alif maksurah, diakhiri oleh ya atau diakhiri oleh hamzah. Itu kebanyakan isim namanya isim sahih. Kalau lebih jelasnya saya sampaikan lagi di papan tulis ya secara singkat insyaallah taala. Nah, saya lihat lagi ya papan tulis ya. Al-isim min haitsu bunyah. Apabila
ditinjau dari buniyatuhu. Ditinjau dari bangunannya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya isim maksur. Yang kedua namanya isim mankus. Yang ketiga namanya isim mamdud. Yang keempat namanya isim sahih. Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh ini ya, alif bengkong, alif maksuro, alifnya bengkong atau alif tegak. Yang harokat sebelumnya fathah. Ini namanya alif maksuro. Isim mankus, isimnya diakhiri oleh ya, oleh huruf ya. Harokat sebelumnya kasrah. Kalau isim mamdud, setelah alif hamzah. Ini namanya isim mamdud. Kalau isim sahih, yang tidak selain dari 3 itu. Sebagai contoh, misalnya isim maksur, apa? Tadi, al-mustashfa. Kita bilang mustashfa isim maksur. Kenapa maksur? Karena akhirnya alif. Sebelumnya fathah. Contoh lain misalnya Amerika. Kita bilang isim maksur. Kenapa? Akhirnya alif, sebelumnya fathah. Alifnya tegak. Contoh lain misalnya aso. Aso artinya tongkat. Al-aso, tongkat. Tongkat juga isim maksur. Kenapa? Karena akhirnya alif, sebelumnya fathah. Contoh lain misalnya Musa, nama orang. Musa atau pisau cukur, Musa. Musa, nama orang. Musa, akhirnya alif, sebelumnya fathah. Berarti dia isim maksur. Begitu ya. Pahami ini nama-namanya. Kalau ada isim yang diakhiri oleh ya, sebelumnya kasrah, misalnya apa? Al-Qadi. Nah, ini pembahasannya jilid 2. Nanti dibahas ini jilid 2. Tapi intinya kenal dulu aja ya. Nanti akan dibahas lebih jauh di jilid 2. Al-Qadi artinya hakim. Lihat akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Berarti isimnya namanya mankus. Begitu. Al-Muhami. Muhami artinya pengacara. Umat bilang pengacara isimnya mankus. Ini baru kenal dulu ya. Kalau ini nanti ada pembahasan khusus di jilid 2 pelajaran 1. Al-Muhami, dia isim mankus. Kenapa? Karena akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Contoh lain misalnya Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk. Umat bilang ini namanya isim mankus. Kenapa? Karena akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Adapun isim mamdud, contohnya apa? Samaun, lihat samaun. Umat bilang isim mamdud. Kenapa mamdud? Karena akhirnya alif, akhirnya hamzah, alif, hamzah, alif. Contoh lain misalnya yang sudah kita bahas atau itu ya, Hamro. Dia isim mamdud karena alif hamzah. Maun, air. Kita bilang isim mamdud karena alif hamzah begitu. Ini penamaan saja ya, penamaan. Adapun isim sahih, isim yang selain ini semua. Misalnya apa? Kitabun, buku. Bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Qalamun, pulpen. Berarti sahih, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Misalnya baitun, bukan alif, bukan ya, bukan hamzah. Berarti dia isim sahih. Karena pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus mengenal ini? Kan begitu ya. Kenapa kita harus tahu ini? Ini mudah ya mengetahuinya insya Allah. Lihat aja akhirnya. Kalau akhirnya alif berarti maksur. Kalau akhirnya ya, mankus. Kalau hasilnya alif hamzah, mamdud. Isim sahih yang selain dari itu. Ya, kenapa sih harus tahu ini? Faedahnya besar sekali. Yang ini mankus dan mamdud nanti ada pembahasan lebih khusus ya. Yang sudah kita pernah bahaskan yang ini nih, isim maksur. Kenapa sih kok dibagi seperti ini? Dan kita harus tahu karena masing-masing pembagian ini, saya ulang pelan-pelan. Karena masing-masing pembagian isim ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh isim yang lain. Karena masing-masing dari pembagian isim ini apa? Memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Isim maksur punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh mankus, mamdud, sahih. Isim mankus memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh maksur, mamdud, sahih.
Isim mamdud juga demikian. Nanti kalau kita belajar ada kekhususan padanya yang tidak dimiliki oleh manqus, mamdud, dan sahih. Dan isim sahih juga demikian. Dia punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Begitu. Sebagai contoh, yang sudah kita pelajari adalah isim maksur. Yang sudah kita pelajari apa? Isim maksur. Nah, ini yang sudah kita pernah pelajari. Ingat nih. Saya menjelaskan hanya berdasarkan sudah dipelajari ya. Biar ingat. Saya berikan contoh isim maksur yang sudah kita pelajari apa? Misal al-mustashfa. Umat ingat kan nih? Enggak masih ingat ya? Umat tahu. Oh, ini al-mustashfa isimnya maksur. Kenapa kok saya tahu maksur? Karena diakhiri oleh alif, kemudian sebelumnya fathah. Karena umat tahu dia isim maksur, ingat, apa sih kekhususan yang ada pada isim maksur? Ingat, kekhususan yang ada pada isim maksur adalah, diantaranya sudah kita bahas ya, isim maksur, harokat akhirnya, muqaddarah. Apa sih muqaddarah? Tersembunyi. Alal alif, muqaddarah di atas alif atau alal alif, tersembunyi di atas alif. Nih, kekhususannya. Kalau ada isim maksur, pahami bahwa isim maksur itu harokat akhirnya nggak kelihatan. Karena apa? Dia tersembunyi di atas alif. Sehingga kata al-mustashfa, ini asalnya ada mustashfa'u, begitu. Cuma nggak kelihatan domahnya. Kenapa nggak kelihatan? Karena tersembunyi di atas alif. Alif nggak bisa menerima harokat. Sehingga kita bilang nggak ada doma tersembunyi di atas alif karena ada uzur, lil uzur. Begitu ya? Karena ada apa? Karena ada uzur. Kita bilang lil uzri. Begitu. Ya. Demikian juga kalau dia kasroh nggak kelihatan. Ya, sehingga kita bilang kasrohnya mana? Muqaddarah alal alif, gitu ya, tersembunyi di atas alif karena apa? Karena alif nggak bisa nerima harokat karena ada udur. Demikian juga dengan fathah. Sehingga begini, ketika kita masukkan dalam kalimat al-mustashfa, tetap sama. Mustashfa, ini maaf jelek ya, karena waktunya sudah mau habis ini. Mustashfa, saya buru-buru. Mustashfa, kemudian kalau ada min kan harusnya kasrah. Maka tetap minal mustashfa, kan begitu ya. Jangan sampai ketika kita tidak tahu ini adalah isimnya, isim maksur, umat ganti. Minal mustashfi. Ini salah. Kenapa? Karena dia kira akhir hurufnya itu fa. Bukan, akhirnya alif. Dia tetap mustashfa. Kita bilang, ini tuh isim maksur. Kenapa kok nggak ada kasrahnya? Kita bilang isim maksur itu harokatnya tersembunyi di atas alif. Sehingga tidak akan terlihat kasrah. Begitu. Ini salah satu faidahnya kenapa kita mengenal apa? Pembagian ini. Apalagi nanti kalau umat mengenal lagi ada apa? Pembagian isim manqus ini berdasarkan kekhususannya. Itu apa sih khususannya? Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ini maksud saya ya. Kenapa kita perlu mengenal ini pembagiannya. Agar kita tidak salah dalam memberikan harokat. Al-mustashfa, minal mustashfa. Kemudian kalau ada ila sama. Ilal mustashfa. Jangan kita bilang, oh dia nggak berubah-ubah karena mabni. Mabni tetap nggak berubah. Salah. Dia berubah, cuma berubahnya tidak kelihatan karena di atas alif. Begitu ya umahat. Ini kekhususan yang pernah kita bahas isim maksur. Adapun yang manqus dan yang mamdud nanti insya Allah ada pembahasannya kalau sudah kita pelajari jilid 2. Insya Allah ta'ala. Jadi contoh yang lain misalnya Amerika yang dulu pernah kita bahas. Umat harus tahu dulu Amerika. Oh iya akhirnya alif nih. Sebelumnya fathah. Oh berarti dia maksur. Kalau dia isimnya maksur, saya langsung ingat. Oh dia harokatnya tersembunyi, nggak kelihatan. Bukan artinya akhirnya alif, bukan, tapi doma nggak kelihatan. Sehingga kalau ada huruf jarnya, ingat kembali ya, ini kita murojaah saja. Amerika, kalau ada min, jangan min Ameriki. Udah sampai min Ameriki bahasa Arab, bahasa Jawa. Jadinya apa? Min Amerika, begitu. Kalau ada ila sama, ila Amerika. Kok nggak berubah jadi kasrah sih? Kita bilang, karena dia isim maksur, akhirnya alif, harokatnya tersembunyi. Begitu ya. Ini adalah faedah dari mengenal pembagian isim berdasarkan bangunannya. Bisa dipahami umahat insya Allah sampai sini. Semoga bisa dipahami ya.
Ya, ini maksud saya ya. Kita harus mengenal bahwasannya isim apabila ditinjau dari bangunannya, maka dia dibagi menjadi 4 bagian. Ingat kembali, kalau ada akhir hurufnya adalah alif, sebelumnya fathah namanya maksur. Kalau ya sebelumnya kasar mankus. Cuma kekhususannya enggak saya bahas, tidak saya bahas hari ini. Karena memang belum dibahas, nanti malah nambah banyak pembahasannya. Yang penting baru kenal dulu aja ya, kalau ada ya namanya mankus. Kalau mamdud akhirnya alif dan hamzah. Ustadz, khususannya apa Ustadz? Kan belum saya Ustadz sebutkan. Saya bilang khususannya nanti karena belum dibahas. Kita baru bahas apa? Isim maksur. Untuk sementara yang ini mankus sama mandut baru kenal namanya dulu aja. Nanti kalau sudah sampai kita pembahasannya, semoga umat tidak lupa nanti namanya akan lebih mudah untuk saya jelaskan kepada umat semua. Begitu ya. Jadi maksud dari pembagian ini adalah agar umat tahu kalau ada isim maksur yang sudah kita pernah bahas, dia harokatnya tersembunyi di atas alif, sehingga kalau ada huruf jar tidak kelihatan perubahannya. Kalau ada domah, nggak kelihatan domahnya. Kita bilang harokat isim maksur muqaddarah di atas alif. Muqaddarah ada tersembunyi di atas alif. Hakada umahat. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami ya, insya Allah. Hal min soal. Ada yang baru bertanya? Nggak ada. Paham insya Allah? Paham tunnah? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, umahat yang dimata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah belajar ini, pembagian isi berdasarkan tinjauannya masing-masing. Saya harap kepada umahat jangan ada yang melupakan ini. Ini kaidah sangat pokok sekali. Saya sampaikan bukan pokok lagi, sangat pokok sekali. Karena bagaimanapun kita, kalau ingin membuat kalimat itu harus memperhatikan ini. Semua kalimat yang kita buat harus memperhatikan 4 perkara ini. Kalau kita tidak mengenal ini, umat akan sulit nanti membuat mubtada khobar. Umat akan sulit nanti menentukan harokat. Umat akan sulit nanti menentukan bagaimana cara merubah satu bentuk ke bentuk yang lain. Kenapa? Karena dasarnya nggak punya. Oleh karena itu saya sampaikan pada umat yang belajar bahasa Arab harus tahu ini. Ini kesimpulan tentang pembagian isim. Karena kalau umat ingin belajar bahasa pakai kitab apapun, dengan menggunakan apapun, dengan kepada guru siapapun, pasti akan ketemu ini nih. Akan ketemu ini. Akan apa? Dibahas tentang ini. Oleh karena itulah, ini kesimpulan tentang isim berdasarkan pembagiannya yang sudah saya bahas pada umahat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya harap pada umat tidak ada yang melupakannya lagi ya. Karena nanti kalau jilid 2 saya akan bahas ini mufrad musanna jama, ini maksur mankus mamdud. Umat tidak lagi bingung, Ustaz ini apa ya Ustaz? Ini apa ya Ustaz? Tandanya lupa ya. Kalau tidak lupa berarti ingat. Ya insyaallah taala. Baik umat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita sampai sini dulu ya. Saya nggak mau banyak-banyak karena ini kita belajarnya juga online. Ya, saya tidak bisa terlalu banyak takutnya. Terlalu banyak juga waktu kita yang terbatas juga. Oleh karena itu pembahasan berkaitan dengan isim berdasarkan bilangannya dan juga berdasarkan tinjauan akhir bangunannya. Saya jadikan PR buat umahat yang dikerjakan di rumah masing-masing ya. Sudah saya sediakan di sini. Soalnya adalah isim berdasarkan adat. Lihat, soalnya nanti dikumpulkan lagi. Imla'il faragat bil mufrad awil musanna awil jama'. Masukkan tempat kosong berdasarkan mufrad, musanna atau jama' ala hasabi nawaihi, berdasarkan jenisnya. Waqad yakunul jama' aksar min wahid. Dan terkadang bentuk jama' ini jumlahnya lebih dari 1. Aduh, tinggal 1 menit lagi nih. Nanggung banget, mau selesai. Baik umat, keluar dulu ya sebentar ya. Saya takut mati di tengah jalan. Keluar dulu, nanti masuk lagi ya. Saya ingin jelaskan PR-nya, biar umat paham nanti bagaimana cara mengerjakan PR-nya. Ya, silakan nanti masuk lagi ya. Buat ngerjakan PR-nya bagaimana, mohon nanti masuk lagi. Karena sudah tinggal 30 detik lagi. Kemudian kita tutup insya Allah. Saya jelaskan PR-nya. PR yang pertama, imla'il faragat. Masukkan di tempat kosong bil mufrad dengan mufrad al musanna atau musanna al jama atau jama ala hasabi nawai, berdasarkan jenisnya muzakkar atau muannas. Waqad yakunu, dan terkadang qad ini kalau masuk fi'il mudhari ada terkadang. Waqad yakunu, terkadang. Waqad yakunul jama', terkadang bentuk jama'
aksar min wahid. Bentuknya ada lebih dari satu. Jadi begini maksudnya ummahat. Kata-kata ini yang sudah saya berikan, silakan ummahat ubah. Ini kan bentuknya mufrad semua ya. Silakan diubah berdasarkan kolomnya. Maktabun, maktabun jamaknya, ini kok miring. Maktabun musananya bagaimana? Kemudian ada gak jamak muzakkar salimnya maktabun? Kalau nggak ada, coret. Begitu ya. Ada gak jamak muannats salimnya? Kalau ada, masukkan. Kalau nggak ada, coret. Strip gitu. Kalau ada jamak taksirnya, bentuk masukkan jamak taksir. Kalau nggak ada, coret juga. Masa nggak ada semua? Misalnya jamak muzakkar salim, berarti masukkan jamak muzakkar salim. Yang ini berarti nggak ada, coret-coret. Gitu ya. Kita mudarisun, musananya apa? Kemudian masuk ke jamak mana ya? Jelaskan. Muzakkar salim, muannats salim, atau jamak taksir. Kalau masuk di muzakkar salim, berarti jamak muannats salim, taksirnya coret. Kalau masuknya jamak muannats salim, berarti muzakkar salim, taksirnya coret. Begitu ya. Nah, terkadang, saya sampaikan tadi, ada isim yang jamaknya lebih dari satu. Contohnya apa? Saya bilang tadi, contohnya hakibatun. Misal di sini ada hakibatun. Kalau ada ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Misalnya Umat dapatkan, oh ini ada nih. Apa namanya? Jamaknya lebih dari satu. Misalnya, kalau lebih dari satu ya masukkan. Masuk ke jamak apa aja. Jamak muzakkar salim sama jamak taksir misalnya. Ini ada jamak muzakkar salimnya, ada jamak taksirnya. Oh, ini ada jamak muannats salimnya sama jamak taksir. Masukkan dua-duanya. Tapi kalau cuma satu aja, ya udah berarti cuma satu. Begitu ya. Jangan pahami PR-nya ya. Itu yang pertama. PR yang kedua, nanti kerjakan di rumah. Masukkan di kalimat-kalimat yang ada dalam kurung ini ke dalam tempatnya masing-masing. Mana yang isim maksur, mana yang isim mankus, mana yang isim mamdud, dan mana yang isim sahih. Mustafa masuk mana misalnya? Oh ini masuk mankus, masukkan ke mankus. Samaun masuk mana? Oh masuk maksur, berarti maksur. Musa masuk mana? Sahih, berarti masukkan ke sahih dan seterusnya. Begitu PR-nya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bisa dipahami Umat PR-nya? Ya, insya Allah. Saya barakallahu fikum jami'an. Ibu, Maaf Ustaz. silakan. Kenapa Ibu? Kenapa Bu? Itu yang nama Muhammad itu masuknya gimana? Yang nomor 3. Nomor 3. Ini Muhammad. Muhammad. Iya, nama orang. Nama orang misalnya namanya Iya. ada banyak. Ibu misalnya ada anak Ibu. Ini Bu Yeni ya. Saya matikan dulu Iya. semua ya biar saya hidupkan hanya Bu Yeni. Baik, Ibu misalnya punya anak. 2 anaknya. Yang satu namanya Muhammad Fatih. Yang kedua namanya Muhammad Faris begitu Ibu. Ibu kalau manggil dua-duanya Muhammad jadikan musanna. Bagaimana Muhammadun jadi Muhammadani. Muhammadani. Iya begitu. Berarti Muhammadani sini. Berarti Muhammad sama Muhammad dipanggil dua-duanya begitu Ibu. Ya kalau jamaknya apa jamaknya? Nah, silakan masukkan kira-kira jamaknya apa Bu? Taksir, mudzakkar salim atau muannats salim. Nah, itu Ibu sendirilah jawabnya. Karena ini pertanyaan ya, coba dibuat sendiri. Kalau salah saya betulkan nanti. Iya, silakan Ibu cari. Kira-kira Muhammad masuk mana ya? Taksir, jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Begitu ya, Bu? Ya. Ustaz mau tanya. Ya, silakan. Tolong diulang yang tadi yang jamak. Kalau misalnya jamak tidak berakal itu kan jadi jamak muannats salim sama jamak apa taksir ya Ustaz? Iya. Kalau tidak berakal. Kalau misalnya ada ya Bu ya. Kalau misalnya seperti hakibatun. Hakibatun, secara asal kan jamaknya hakibatun. Cuma terkadang ada jamak taksirnya. Tapi nggak semuanya selalu ada Ibu. Ya, contohnya saburotun. Saburotun tidak berakal Ibu ya. Artinya apa saburotun? Papan tulis. Apa jamaknya? Jamaknya cuma satu, saburotun. Nggak ada sabairu, nggak ada. Ya artinya jarang. Ya. Tapi kalau ada 2 ya sebutkan dua-duanya. Kalau cuma satu pun nggak apa-apa. Karena intinya Ibu tahu ini masuk jamak apa. Begitu Bu Ina. Kalau yang berakal cuma bisa jamak taksir aja ya Ustaz. Yang berakal tergantung. Iya, cuma satu aja. Jamak taksir aja ya. Iya, jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Nah, kalau contoh muhandisun, jamaknya apa? Muhandisun jamaknya. Coba saya Muhandisuna. Iya, muhandisun berarti jamak apa? Jamak taksir atau muannats salim? Mudzakkar salim. Salim. Jamak muhandisuna, jamak apa namanya? Muzakkar salim ya. Ya, mudzakkar salim. Ada bentuk jamak taksirnya?
Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Begitu, Ibu. Ya, kecuali untuk jamak tidak berakal, Ibu. Jamak dari isim tidak berakal nggak ada jamak mudzakkar salim. Itu aja, Ibu. Iya. Iya, barakallahu fikum ya jami'an. Nah, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sudah mau jam 12 ya, sudah mau zuhur. Yang benar bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya dari anak pribadi, ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah, dilimpahkan senantiasa nikmat sehat wal afiyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang mudah-mudahan musibah sebarnya virus negeri kita ya Allah, mudah-mudahan segera Engkau angkat ya Allah. Mudah-mudahan segera jadi negeri yang aman. Insyaallah tabaraka wa taala, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali secara langsung dengan tatap muka, dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan maksimal. Kita dimudahkan dan beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan senantiasa taufik dan hidayah dari Allah menyertai kita hingga kita dimudahkan dalam beramal soleh, khususnya dalam waktu-waktu sempit seperti ini. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikunna wa ihtimamikunna. Wassalamu alaikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.